Saudara, firman Tuhan hari ini saya akan berikan judul bersinar terang. Coba kita buka Kejadian atau bangkit bersinar. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Katakan terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Saudara, sebetulnya ini adalah sesuatu yang menarik. Karena kalau Anda teliti, benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang itu baru Tuhan ciptakan itu pada hari keempat. Di dalam proses penciptaan. Dan kita semua setuju ya, proses penciptaan kalau satu hari, hari pertama, hari kedua, satu hari itu tidak dihitung 24 jam. Tapi ini menggambarkan sebuah kronologi proses peristiwa penciptaan, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi satu hari di situ bukan 24 jam. Itu bisa sebuah proses waktu yang panjang, bisa ribuan tahun atau jutaan tahun. Bahkan bumi ini makanya ada fosil usianya jutaan tahun. Tapi proses sebetulnya pada awal mulanya itu belum ada benda penerang. Bumi itu belum berbentuk. Lalu dikatakan gelap gulita. Yang anehnya, benda-benda penerang itu belum diciptakan. Tapi Tuhan itu sudah ciptakan terang terlebih dahulu. Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya menduga Tuhan itu sedang menunjukkan sifat atau siapa dirinya sebetulnya. Itulah cahaya yang pertama, bahkan sebelum ada matahari, bulan, dan bintang. Ya, cahaya itu saya percaya itu lahir dari siapa dirinya atau keberadaan dirinya. Tuhan sedang menunjukkan siapa dirinya. Katakan amin. Lalu Tuhan itu berkata bahwa terang itu baik. Lalu dikatakan maka dari itu Tuhan memisahkan terang itu dari kegelapan. Saudara, terang itu baik, cahaya itu baik. Cahaya itu mewakili banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, cahaya itu mendatangkan kehidupan. Saudara, coba kalau nggak ada cahaya matahari, nggak ada rumput yang bisa hidup. Nggak ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Yang kedua, cahaya itu membawa kesehatan. Ya, coba bayangkan kalau Anda itu tinggal dalam sebuah tempat nggak ada cahaya sama sekali bertahun-tahun. Tubuh kita ini akan jadi nggak sehat. Makanya hari ini banyak orang ya menyarankan, dokter-dokter menyarankan kita itu sering-sering terpapar sinar matahari pagi. Supaya apa? Terbentuk vitamin D atau dan lain sebagainya. Ya, mertua saya tadi pagi juga berjemur tadi pagi. Gitu ya. Cahaya itu selain mendatangkan kehidupan dan kesehatan, cahaya itu juga memberikan warna atau memberikan semarak bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau bumi ini atau seluruh dunia ini gak ada cahaya sama sekali. Maka dunia ini akan kelam dan kelabu. Halo, amin. Gak ada cahaya, gak ada lampu, gak ada kerlap-kelip. Ya, nggak ada warna merah, nggak ada lampu merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Nggak ada cahaya. Ini pun kita pakai cahaya. Ya, dunia kita akan kelabu dan kelam. Lalu cahaya itu juga memberikan rasa aman. Coba kalau Anda itu berjalan di lorong yang gelap, perasaan apa yang muncul? Takut. Tapi begitu ada lampu atau penerang menyala, langsung rasa takut itu terusir atau lenyap. Jadi keberadaan cahaya itu mendatangkan banyak yang baik dalam kehidupan kita. Halo, amin. Tapi tahukah saudara, sebetulnya dengan Tuhan itu menciptakan atau berkata bahwa jadilah terang, lalu terang itu muncul tanpa ada benda penerang, itu adalah cahaya pertama sebelum cahaya-cahaya yang lain. Saya percaya itu lahir dari sifatnya Tuhan, dari keberadaan Tuhan yang adalah terang.
Tapi saya percaya itu juga bukan hanya sekedar fenomena alam. Makanya dikatakan Tuhan itu memisahkan terang itu dari kegelapan. Tapi lebih dalam dari itu, Tuhan itu ingin memisahkan antara yang baik dengan yang jahat. Antara kerajaan terang dan kerajaan gelap. Dan Tuhan ingin hidup kita itu mengalami yang namanya terang. Jadi itu bukan sekedar fenomena alam, tapi Tuhan ingin kita mengalami cahaya atau terang itu sendiri dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada amin. Lalu coba kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, di sini itu ada beberapa kalimat penting. Yang pertama, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan memberikan sebuah mandat, setelah Tuhan menciptakan kita sesuai dengan citranya, Tuhan memberikan mandat untuk berkuasa dan taklukkanlah bumi. Berkuasa dan menaklukkan. Dengan kata lain berarti Tuhan itu sebetulnya menetapkan kita untuk menjadi pemimpin yang penuh otoritas dan menaklukkan seluruh bumi ini. Halo, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, kita itu diciptakan segambar Tuhan dengan gambar seperti apa? Salah satunya itu adalah Tuhan itu adalah terang. Katakan amin. Jadi dari Kejadian 1 itu sebetulnya tersirat bahwa setelah Tuhan itu menciptakan terang dan ketika Tuhan menciptakan manusia, waktu Tuhan ciptakan terang itu Tuhan itu menunjukkan sifatnya yang adalah terang, maka Tuhan itu menciptakan manusia juga untuk menjadi orang-orang atau menjadi pribadi-pribadi yang bisa melepaskan terang. Yang bisa memisahkan dari terang dari gelap. Apa sih maksudnya arti kata memisahkan terang dari gelap? Artinya begini loh. Ketika Anda bersinar, gelap langsung sirna. Langsung terpisah. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan itu punya sifat melepas terang, berarti kita juga diciptakan dengan tujuan yang sama. Kita juga harus melepaskan terang. Lalu kata berkuasa dan taklukkan itu bicara tentang pengaruh. Bicara tentang kepemimpinan. Tuhan ingin kita itu berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, sayangnya demikian saudara. Manusia jatuh dalam dosa. Dan apa akibatnya? Dunia ini atau bumi ini seharusnya di bawah otoritas Adam dan Hawa. Dan mereka punya mandat untuk seperti sifatnya Tuhan. Melepaskan terang, berkuasa, memberikan pengaruh, menaklukkan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Akibatnya otoritas yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu jatuh di tangan iblis. Dan iblis itu represent the darkness atau kegelapan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia dikuasai kegelapan. Lalu apa yang terjadi? Kitab Maleaki mengatakan sebuah nubuatan bahwa terang itu akan lahir. Terang kebenaran, sang surya kebenaran itu akan lahir. Siapakah dia? Mesias, Yesus Kristus. Lalu lahirlah Yesus Kristus di muka bumi. Lalu dia mengatakan bahwa siapakah dia yang lahir? Yohanes 1. Kita buka sama-sama ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti firman itu pencipta.
firman huruf besar. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Saudara, jadi ternyata waktu Yesus lahir, Yesus itu Tuhan, ingat ya, Bapa, Anak, Roh. Tuhan kita itu pada hakikatnya itu satu atau esa. Tapi di dalam kesatuan itu ada 3 pribadi yang tidak bisa dipisah-pisah. Allah kita tidak 3, tapi Allah kita satu. Tapi hakikatnya ada 3 kepribadian, bukan 3 kepribadian, 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi anehnya, siapa lihat Yesus, dia lihat Bapa. Siapa lihat Bapa, Roh Bapa itulah Roh Kudus. Roh Kristus itulah Roh Allah, Roh Kudus. Jadi jangan bingung, Allah kita itu esa, tapi hakikatnya ada pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, di dalam keputusannya, Tuhan itu memutuskan untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, turun ke muka bumi, mengambil rupa manusia, lahir dari rahim manusia, tapi bukan karena persetubuhan. Dan Dia itu dikatakan, Dia adalah terang dari manusia. Katakan amin. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dari manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Katakan amin. Apa definisi gelap? Definisi gelap itu adalah the absence of light. Gelap itu bisa hadir karena terang itu absen. Halo, amin. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kegelapan itu meliputi kita, itu karena ketidakhadiran dari terang. Dan sifat terang itu menguasai kegelapan, dan kegelapan gak bisa menguasai terang. Halo, amin. Itulah esensinya. Terang itu muncul, itu bukan karena gelap itu menguasai terang, tidak. Tapi terang itu muncul, itu simply karena terang itu absen, atau mundur, atau gak hadir. Dan begitu terang itu hadir, terang itu menguasai kegelapan. Kegelapan itu langsung lenyap. Makanya dikatakan, kegelapan itu gak bisa menguasai terang. Kegelapan itu tidak menguasainya, itulah sifat dari terang. Semenjak Yesus hadir, saudara, Dialah terang dari kehidupan kita. Satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus memproklamasikan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara, pernah enggak Anda itu lampu mati? Apa yang Anda lakukan ketika lampu mati? Sulit kan? Anda jalan kepentok-pentok. Anda meraba-raba, apalagi kalau itu lampu mati dan enggak ada cahaya apapun. Gitu ya, Anda berjalan seperti di dalam gelap. Anda nabrak-nabrak. Gitu ya, kalau ada lubang Anda akan masuk dalam lubang. Ketika kita ini tanpa ada terang, kita ini hidup di dalam kegelapan atau berjalan dalam kegelapan. Definisinya macam-macam hidup dalam kegelapan itu. Ya, bisa jadi itu bicara tentang sebuah dosa yang kita hidupi. Dan Anda merasa bahwa Anda nggak diampuni atau merasa Tuhan membenci hidupmu. Anda nggak punya jalan keluar sehingga Anda hidup dalam perasaan bersalah, itulah kegelapan. Kegelapan itu bicara tentang ikatan dosa yang sampai hari ini Anda tidak mampu lepas terhadapnya. Mungkin itu sebuah kecanduan, sebuah kebiasaan berdosa yang sudah jadi benteng mengikat dan Anda nggak bisa lepas. Itu mungkin definisi kegelapan di mana Anda hidup. Atau bisa jadi kegelapan itu bicara Anda itu masuk dalam sebuah season di mana ada sebuah persoalan bertubi-tubi dan Anda kehilangan akal atau habis akal, Anda putus asa, Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu menjadi sebuah
masa kegelapan bagimu. Ya, atau kegelapan yang dimaksud itu adalah, saudara, Anda hari ini sampai di titik ini, Anda nggak tahu apa tujuan dari hidupmu. Mau kemana arah hidup ini melangkah? Anda jadi salah arah, makanya barang siapa kalau matanya itu jahat, kalau matanya gelap-gelaplah seluruh tubuhnya. Jadi hidupnya, dia nggak punya sebuah terang untuk dia itu bisa tuju. Atau dalam sebuah titik di mana Anda bingung. Makanya terang itu bisa digambarkan sebagai apa, saudara? Sebagai pewahyuan. Ketika Anda terima pewahyuan daripada Tuhan, hatimu itu seperti diterangi atau dicerahkan. Anda dapat pencerahan. Apa yang harus Anda lakukan? Katakan amin. Dan terang itu kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Jadi terang itu kalau saya mau wakili ya, pakai kata-kata, ya terang itu mewakili apa sih? Yang pertama pewahyuan atau ya pewahyuan. Kedua, terang itu mewakili kejujuran atau transparansi, hidup kita ini berada di dalam terang, surat terbuka. Terang itu mewakili kebenaran. Ya nggak ada yang ditutup-tutupi, semua terekspos, bahkan kegelapan pun terekspos. Kalau kita ini hidup dalam standar kebenaran, kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ya, terang itu mewakili kebaikan. Terang itu juga mewakili kejelasan atau clarity. Dan kita bisa dapatkan itu di dalam Kristus. Kalau kita ikut Yesus, kita nggak lagi jalan dalam kegelapan. Sebab dialah terang dari manusia. Katakan amin. Nah, terus setelah itu gimana? Saya ingin Anda membuka Efesus pasal yang kelima. Yohanes 12 dulu ayat yang ke-36. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ternyata kedatangan Yesus ke muka bumi, dia mati dan menebus dosa kita, ternyata tidak hanya berhenti sampai membuat kita ini selamat. Lahir baru lalu kita punya jaminan keselamatan. Tapi ternyata Tuhan itu memulihkan panggilan awal manusia. Yaitu untuk menjadi seperti Tuhan. Mewakili citranya Tuhan untuk memisahkan terang dari kegelapan. Mewakili citranya Tuhan untuk bisa melepaskan terang. Katakan amin. Dikatakan percaya, kalau kita percaya kepada terang itu, maka kita akan jadi anak-anak terang. Jadi Tuhan itu memulihkan panggilan kita untuk menerangi atau menjadi anak terang. Katakan amin. Dengan kata lain berarti kita ini punya kuasa untuk bersinar, memancarkan cahaya dan melenyapkan kegelapan. Setiap kita ini punya kuasa untuk bersinar terang dan mengusir kegelapan. Siapapun kita. Dan itulah panggilan kita, saudara. Coba kita buka satu ayat ya, Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 11. Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita dulu ini sebelum kita kenal Yesus, sebelum Yesus masuk dalam hidup kita, sebelum kita dilahirkan kembali, Anda adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang, kata Tuhan, di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Berarti kita punya kuasa untuk bersinar, memancarkan terang dan melenyapkan kegelapan. Setiap kita, Tuhan sudah tentukan bahwa kegelapan itu sebetulnya nggak bisa menguasai kita. Amin. Ya, kegelapan gak bisa menguasai terang yang ada dalam diri kita. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya carilah apa yang berkenan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah atau expose-lah perbuatan-perbuatan itu.
Jadi sebetulnya, saudara, kita ini dipanggil untuk hidup sebagai anak terang. Karena identitas kita itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memulihkan panggilan kita untuk melepaskan terang. Katakan amin. Dan kita ini disebut sebagai anak-anak terang. Kita punya kuasa untuk bersinar. Kita punya kuasa untuk menerangi. Nah, coba sekarang kita buka Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Nah, masih bersama dengan saya, amin. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat ini ngomong bangkit menjadi teranglah. Sebab bumi ini ditutupi oleh kegelapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangkit, bersinarlah, bangkit menjadi teranglah. Sebab bumi ini diliputi kegelapan, bangsa-bangsa diliputi kekelaman. Jadi dengan kata lain, kalau dunia di sekitar kita itu mengalami kegelapan, kalau dunia di tempat kerja kita, di rumah tangga kita itu gelap, kita nggak bisa salahkan Tuhan. Kita juga nggak bisa salahkan kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itu eksis karena tidak hadirnya terang. Katakan amin. Kalau dunia di sekitar kita itu gelap, sangat besar kemungkinan karena terang itu nggak hadir. Jadi makanya Yesaya berkata, kitalah anak-anak Tuhan yang harus bangkit dan bersinar. Halo amin. Di rumah tangga kita. Di tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita itu bersosialisasi. Kalau Anda mahasiswa di kampus, kalau Anda pelajar itu di sekolah. Mari kita buka satu ayat terkenal yang Yesus ucapkan sendiri. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Katakan kamu adalah terang dunia. Sampai sini dulu ya, sebelum kita lanjutkan. Tuhan itu sedang menyatakan identitas kita sesungguhnya. Dengan berkata kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak berkata jadilah terang. Tidak. Tapi kamu adalah terang. Kalau hari ini di sini ada kelinci, kita nggak berkata jadilah kelinci. Aneh, karena dia adalah kelinci. Dan kelinci tidak perlu berjuang untuk menjadi kelinci. Halo amin. Tuhan itu nggak berkata jadilah terang. Nggak, kamulah terang. Anda adalah manusia. Apakah Anda berusaha berjuang untuk menjadi manusia? Kalau Anda berjuang berarti sebelumnya Anda bukan manusia. Nah, jadi Tuhan itu sedang menyatakan siapa diri kita sebetulnya. Kamu adalah terang dunia, itu adalah identitas kita. Anak-anak remaja kenapa kok hidupnya itu berantakan? Karena di usia-usia remaja orang itu krisis identitas. Betul ya? Anak-anak remaja kita itu kan seringkali mereka memberontak, mereka kelakuannya itu kadangkala, ya nggak usah ngomong anak-anak remaja kita dulu waktu kita remaja bagaimana. Kenapa? Karena mereka krisis identitas, mereka itu ada di masa peralihan dari anak kecil menjadi orang dewasa, betul nggak? Jadi mereka itu bingung, mereka ingin dianggap orang dewasa tapi kelakuannya masih anak kecil. Belum bisa tanggung jawab, ya. PR nggak dikerjain, kamarnya masih berantakan, belum bisa kerja, tapi lagaknya seperti orang dewasa. Karena krisis identitas, mereka ingin dianggap dewasa, akhirnya mereka itu kelakuannya jadi nyeleneh.
Mereka jatuh, mereka ingin dianggap dewasa dengan cara apa? Merokok. Oke, merokok itu aku akan dianggap jagoan atau dianggap orang besar. Mereka akhirnya jatuh ke merokok. Mereka ingin dianggap bahwa aku ini orang dewasa, makanya mereka memberontak karena mereka merasa bahwa aku bisa menentukan jalan sendiri. Krisis identitas. Gitu ya. Mereka akhirnya bergaul dengan teman-teman yang salah karena merasa ingin eksis. Itulah dulu kita waktu remaja, karena kita ini krisis. Nah, banyak anak Tuhan itu krisis identitas. Sebetulnya mereka adalah terang dunia, tapi kenapa mereka itu sama dunia? Karena mereka nggak tahu siapa diri mereka. Mereka adalah terang. Kelakuannya sama-sama gelapnya dengan orang dunia. Karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Hari ini izinkan Roh Allah memberikan pewahyuan. Saudara, Anda itu ditentukan sebagai terang, katakan amin. Anda adalah terang. Itu sama seperti Tuhan itu menentukan Adam dan Hawa atau manusia itu untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Kata berkuasa itu memimpin. Esensi kepemimpinan itu sebetulnya adalah pengaruh. Katakan kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, saudara, ada dua substansi yang menggambarkan pengaruh di Alkitab. Garam dan terang. Apa tujuan dari garam? Jadi yang pertama identitas ya, sekarang saya beralih ke tujuan. Apa tujuan garam? Mengubah yang tawar menjadi asin. Atau makanan yang hambar jadi ada rasanya. Apa tujuan dari terang? Mengubah area yang gelap menjadi terang. Katakan amin. Jadi dua substansi ini menggambarkan yang namanya pengaruh. Karena dengan adanya garam dan terang ini mengubah lingkungannya. Dan Anda itu diset sama Tuhan untuk menjadi pengaruh. Anda adalah terang. Coba kita lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas, katakan di atas. Melainkan di atas kaki dian. Zaman dulu itu lampu pakai kaki dian, tapi zaman sekarang di atas plafon. Ya. Sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Kalau yang pertama, kamu adalah itu bicara tentang identitas. Lalu kalimat selanjutnya itu bicara tentang tujuan. Identitas itu gak bisa dipisahkan dari tujuan. Kenapa Tuhan set Anda jadi terang? Karena ada tujuannya. Tujuannya adalah memberikan pengaruh atau mengubah daerah sekitar kita. Pengaruh apa yang diberikan oleh terang? Menerangi. Halo, amin. Menerangi area yang gelap menjadi terang. Mengubah area gelap menjadi terang. Nah, makanya Tuhan itu mengatakan begini, pelita itu tidak mungkin diletakkan di bawah. Tapi pelita itu diletakkan di atas. Pelita itu lampu maksudnya. Di atas. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu pakai kata set. Tuhan itu set up kita. Atau ngeset kita itu berada di atas. Makanya saudara, orang Kristen itu memang takdirnya itu disorot sama orang. Lampu itu memang diset untuk apa saudara? Diletakkan di sebuah tempat di mana tidak mungkin tidak terlihat. Ada nggak lampu itu diletakkan di bawah kolong ranjang? Kalau ada, mungkin Anda perlu datang ke psikiater. Ya, jangan-jangan memang nggak mungkin lampu pasti diletakkan di atas plafon. Gitu ya. Nggak ada lampu, tolong bikinin lampu ya arsitek ya. Tolong di atas plafon kamarku itu kosong, jangan ada lampu. Semuanya taruh di bawah kolong ranjang. Nggak ada. Halo, amin. Makanya Tuhan itu set kita di atas. Karena Tuhan ingin memamerkan kehidupan kita. Identitas selalu berkaitan sama tujuan. Tujuan kenapa Tuhan itu menjadikan kita terang.
sebagai terang. Tujuannya adalah supaya kita ini memberikan pengaruh. Mengubah sekeliling kita. Ada amin? Lalu yang ketiga, coba kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendak terangmu itu memancarkan sinar atau bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus itu ngomong hendaklah, kalau engkau sudah tahu bahwa engkau adalah anak terang, kalau engkau sudah tahu bahwa engkaulah terang dunia, dan terang dunia itu selalu diletakkan di atas, lampu itu selalu diletakkan di atas untuk menerangi, itu tujuan dari terang, untuk memberikan pengaruh. Yang ketiga Tuhan Yesus ngomong begini, hendaklah kamu itu bersinar seterang-terangnya. Hendaklah terangmu itu bercahaya, katakan amin. Nah berarti kalau yang pertama bicara identitas, kedua bicara tujuan, yang ketiga itu bicara kualitas. Halo amin. Makanya kualitas, contoh ya kalau Anda di rumah ada lampu dop Anda atau lampu Anda itu redup atau mati hidup. Apa yang Anda lakukan? Anda akan copot. Anda akan turunkan lalu Anda akan buang. Kalau ada lampu sudah dialiri listrik tapi nggak nyala, Anda akan ganti. Karena apa? Karena Anda tidak lagi berfungsi dan tidak menunjukkan kualitas. Sama seperti garam. Garam kalau sudah nggak lagi asin, Alkitab katakan nggak berguna. Nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Dengan kata lain garam kalau kehilangan kualitasnya, dibuang dan diinjak-injak oleh dunia. Sama seperti lampu kalau sudah nggak lagi berkualitas, nggak lagi bercahaya, lampu itu akan dibuang di sampah. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau hidupmu itu tidak lagi produktif, tidak lagi berkualitas, tidak lagi memancarkan terang, jangan heran Anda akan diremehkan oleh dunia. Anda akan dibuang, disingkirkan, dan Tuhan tidak memberikan pembelaan sama sekali atas hidupmu. Tuhan sama sekali nggak memberikan pembelaan loh kepada garam yang nggak asin dan terang yang tidak bersinar. Ini peringatan sebetulnya. Halo amin. Dan ini itu berlaku di dalam dunia tempat kita hidup. Contoh ya, kalau Anda suami Anda tidak lagi berfungsi, Anda diremehkan istri nggak? Anda nggak bekerja, bisanya cuma main game, gitu ya. Tiap hari Anda nggak kerja, makan tidur, yang kerja istri. Kira-kira istrimu respect nggak sama Anda? Enggak, karena Anda nggak bersinar sebagai suami. Halo amin. Di mana? Di dunia kerja. Simple, jadilah orang yang datang selalu paling terlambat dan pulang paling cepat. Jadilah begitu, sebulan, 2 bulan, setahun lakukan itu terus. Nanti ya, kalau ada resesi atau pandemi gitu sehingga perusahaan-perusahaan itu melakukan perampingan, Anda akan masuk dalam golongan yang dipecat. Atau di PHK, dirampingkan. Karena apa? Nggak berguna. Anda nggak produktif, nggak menambah apapun kepada perusahaan. Atau Anda bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Jadi Anda itu problem maker, bukan problem solver. Saya percaya kalau perampingan yang dibuang dulu Anda. Karena apa? Anda nggak berkualitas. Halo amin. Tapi coba kalau Anda itu produktif. Saudara, di tempat kerja Anda produktif. Dan pimpinan Anda itu ngomong bahwa gak bisa, orang ini penting. Tapi kita harus melakukan perampingan. Gak bisa, perusahaan gak bisa kalau gak ada dia. Wah itu berarti Anda itu bagian dari solusi. Katakan amin. Susah memecat Anda. Kenapa? Karena Anda produktif. Itu namanya bersinar. Amin. Tapi coba bayangkan. Kalau dunia ini semuanya gelap, lalu Anda juga gelap, apa hebatnya? Kalau semua orang selingkuh, Anda juga selingkuh sebagai anak Tuhan. Mereka gak tertarik sama hidup Anda.
Tapi kalau semua itu selingkuh, lalu Anda di lingkungan Anda satu-satunya yang setia kepada istri dan suami, orang jadi bertanya-tanya, kok bisa orang ini? Ini orang antik dari mana ini? Halo, amin. Yang lain korupsi, Anda lempeng gak mau korupsi. Orang garuk-garuk kepala, ini kok orang bisa hidup ya? Ada orang hidup di dunia ini ya. Kok bisa orang ini jujur? Sementara semuanya korupsi, dia jujur. Saudara, ini yang saya namakan bercahayalah. Ada amin? Berkualitaslah. Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara. Coba kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal yang kelima, kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga yang lahir daripadanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Lingkari kata mengasihi Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lingkari kata-kata menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lingkari kata mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya akan gunakan dari ayat ini ada 3 kata kerja. Mengasihi Allah, menuruti perintahnya, dan mengalahkan dunia. Hendaklah terangmu bercahaya itu bicara tentang kualitas. Apa yang kita tampilkan dalam hidup kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu kualitas hidup kita, menunjukkan kualitas hidup kita. Yang pertama yang perlu kita tunjukkan adalah mengasihi Allah. Halo, amin. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus lahir karena kita cinta kepada Tuhan. Karena kalau enggak, contoh ya dalam kehidupan gereja atau kehidupan rohani, Anda baca Alkitab, Anda datang di gereja, Anda pelayanan, itu akan jadi berat, itu akan jadi beban agamawi kalau Anda lakukan itu bukan karena Anda cinta sama Tuhan. Makanya di kitab Efesus, ketika Tuhan itu menegur jemaat Efesus, yang ditegur Tuhan itu bukan karena mereka kurang doa, bukan karena mereka kurang pelayanan, tidak. Tapi karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Katakan amin. Dan itu fatal. Karena kalau sudah gak ada kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan, maka apapun yang Anda lakukan itu jadi berat. Tapi kalau Anda cinta, contoh hari ini kenapa ada beberapa di antara Anda itu rela kerja lembur, supaya Anda bisa dapat uang tambahan untuk ngelesin anakmu Mandarin. Kenapa? Kok Anda rela? Karena cinta sama anak, betul nggak? Kenapa ada beberapa orang tua itu rela banting tulang dan sebagainya demi penuhi kebutuhan anak supaya anak bisa makan dan sekolah? Kenapa Anda lakukan itu? Dasarnya karena kewajiban? No. Lebih dari itu karena Anda cinta. Kalau yang namanya cinta itu gak ada yang berat. Amin. Kalau Anda cinta sama istri, tiba-tiba istri, tolong sayang belikan aku es krim, tapi belinya di Paris. Wah, berat ini men. Belinya es krim di Paris. Kalau memang Anda mampu dan cinta, Anda akan terbang. Dan itu gak jadi beban berat bagimu kalau Anda jatuh cinta. Ya, tolong ini di-cut aja ya. Nanti ini jadikan senjata buat istri-istri menuntut suaminya. No. Yang saya mau katakan itu adalah, Bapak Ibu, kalau Anda dasarnya itu cinta, gak ada yang berat. CG gak akan jadi berat. Pelayanan gak jadi berat. Halo amin. Berdoa gak akan jadi beban berat. Karena apa? Karena cinta kepada Tuhan. Lalu dari mana modal kita bisa mencintai Tuhan? Sederhana. Modalnya itu karena Tuhan, 1 Yohanes itu berkata demikian. Ya, kita itu bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin? Kalau saudara sadar bahwa Tuhan itu mencintai dirimu, saudara kan otomatis natural balik mencintai Tuhan. Kalau misalnya
Anda jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada orang itu mau tusuk Anda. Tiba-tiba ada orang pasang badan, orang asing, atau jangan orang asing. Misalnya Anda jalan sama kerabat Anda, orang tua atau suami Anda. Gitu ya, tiba-tiba ada orang yang mau tusuk Anda, tiba-tiba papa Anda itu refleks pasang badan dan papa Anda ketusuk. Dan gara-gara itu dia dirawat di rumah sakit, kritis. Kira-kira apa responmu? Itu terjadi di depan matamu, mata Anda, betul ya? Bahwa papa Anda itu korbankan nyawa demi selamatkan Anda. Oh, saya percaya saudara, Anda akan mengasihi papa Anda lebih daripada sebelumnya. Karena itu terjadi, it happen di depan mata Anda. Ada orang yang mau berkorban bagimu. Halo, amin. Nah, masalahnya Yesus itu mati di atas kayu salib, mati bagi kita, Yesus itu mati bagi kita, itu enggak di depan mata kita. Makanya kadangkala kita ini sulit memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kenyataannya Yesus itu bahkan mati sebelum kita lahir. Mati bagi kita, bagi dosa kita. Masalah itu terjadinya 2000 tahun yang lalu. Karena itu gak terjadi di depan mata kita, kadangkala kita ini menyepelekan kasih Tuhan atau cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kebenarannya adalah Tuhan mencintai kita demikian rupa sehingga dia itu mati bagi kita personally. Katakan amin. Dan Tuhan ingin kita sadar. Dan kalau kita sadar bahwa ternyata ada orang yang mau mati bagiku, sudah mati bagiku. Dan kalau Anda tahu bahwa apa yang Tuhan selamatkan, Tuhan menyelamatkan kita dari apa, saudara akan kamsya. Kita ini diselamatkan dari apa? Dari kebinasaan kekal, saudara. Dari hukuman kekal, gak ada time limitnya. Kalau kita tahu kita ini diselamatkan dari kebinasaan yang besar, dengan cara mati bagi kita, saudara, dari situlah Anda akan sadar betapa Tuhan mencintai kita. Dan dari situlah sumber kita ini bisa mencintai Tuhan, katakan amin. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya. Saya lebih lingkari kata menuruti. Saudara, menuruti ini kadangkala sulit. Makanya Yesus itu kasih sebuah ayat yang bicara tentang menuruti. Coba kita buka Matius pasal yang ke-5, kita baca di ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa, katakan memaksa, engkau berjalan sejauh 1 mil, nurut gak? Halo? Tapi Yesus malah ngomong berjalan sejauh 2 mil. Latar belakangnya adalah zaman dulu kerajaan Romawi itu menjajah Israel. Menjajah bangsa Yahudi. Dan prajurit Romawi itu punya hukum atau punya sebuah hukum tidak tertulis. Bahwa kalau mereka itu dalam tugas kenegaraan lagi jalan dan bawa barang berat, mereka itu berhak menyuruh siapapun orang Yahudi untuk bantu angkat beban itu, angkat barang itu sejauh 1 mil. Jadi bayangkan kalau Anda jadi orang Yahudi di zaman itu, Anda lagi angkat beban Anda sendiri menuju ke rumah. Panas-panas, terik, tiba-tiba ada prajurit, tolong bawain barangku ke arah sana. Menjauhi rumah Anda sejauh 1 mil. Apa yang Anda lakukan? Pasti, makanya ini ayat sulit bagi orang Yahudi. Karena apa? Dianggap pro sama penjajah. Sulit. Padahal orang Yahudi atau orang-orang di zaman itu jalan 1 mil itu gak ada apa-apanya. 1 mil itu cuma 1,5 kiloan lah. Gitu ya. Jalan 1 mil itu enteng sebetulnya. Tapi karena dipaksa dan mereka sendiri juga punya beban. Itu jadi beban. Mereka itu jadi dongkol, mengarah, apa dan sebagainya. Suruh jalan 1 mil apalagi menjauhi rumah atau tujuan yang sebelumnya. Sulit gak? Saudara, kadangkala menunggu itu menjadi hal yang paling sulit. Kenapa? Karena kita ngomel. Betul ya? Kita sering ngomel ya kalau pesawat delay 15 menit ngomel. Ya antrian panjang ngomel gitu kan. Macet sedikit ngomel kan kita kebiasaan natural gitu. Dan apa yang terjadi waktu kita ngomel? Perjalanan kita jadi berat untuk kita jalani, betul gak? Tapi kalau kita ini penuh sukacita, penuh kerelaan, maka macet. Ya tadi
ada delay 15 menit, itu akan juga jadi persoalan. Kita mampu. Nah makanya yang Yesus lakukan itu adalah berikan 2 mil. Jadi dengan kata lain, kalau engkau dipaksa orang jalan 1 mil, lakukan dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut. Lakukan dengan baik. Maka jangankan 1 mil, engkau pun bisa memberikan ekstra 1 mil berikutnya. Halo, amin. Pelayanan juga sama. Ya, saudara, saya ini beberapa bulan terakhir itu tambah sibuk. Harus keliling dan sebagainya. Kemarin pulang gitu ya. Ada CT Bekasi, puji Tuhan Bekasi. Kalau Tuhan kehendaki kita akan buka di bulan Februari. Ya, kemarin CT itu sekitar 500 orangan. Sekalian aja lah saya bocorin. Ya, tahun depan ini saya juga berikhtiar untuk membuka di pantai titik-titik kapuk. Ini bukan rahasia pakai titik-titik. Ya, kami lagi survei-survei ya. Tolong bantu kami ya kalau Anda berdomisili di situ. Tadi ngomongin apa ya? Kok saya jadi lupa? Habis CT, lalu hari Sabtu kemarin, jadi CT semalam, pulang itu sampai jam 11 setengah 12 malam. Pagi-pagi ada acara pendoa, Christmas pendoa. Khotbah AOG, malamnya ada Christmas, salah satu pengembalaan family. Dan hari ini saya harus 5 kali khotbah. Bapak Ibu, kalau saya ngomel-ngomel, berat. Tapi kalau hati ini sukacita, ya mau 7 kebaktian pun, saya akan jalani. Ya, intinya begini loh. Tuhan itu ngajarin, kita gak mungkin bisa menuruti perintah Tuhan. Kalau kita ini gak penuh sukacita, bagaimana kita menjalani hidup kita ini? Kalau kita ini gak penuh kerelaan, kalau kita ini suka menggerutu ngomel, kita gak mungkin bisa berikan ekstra 1 mil. Dan tahukah saudara, orang-orang yang dapat promosi, itu selalu adalah orang-orang yang bekerja ekstra, memberikan waktu ekstra, memberikan lebih daripada yang diminta. Halo, amin. Nah kalau Anda gak mampu kasih yang ekstra itu, Anda akan end up menjadi orang yang rata-rata. Apakah Anda puas? Menjadi rata-rata lumayan. Makanya Anda harus belajar hari ini, berikan ekstra, lebih dari yang diminta. Di dalam pelayanan juga sama. Saudara, saya kembangkan diri saya berani memberikan ekstra lebih daripada job desk. Saya ini punya job desk sebagai gembala regional, tapi hari ini saya memberikan lebih daripada yang di job desk kan. Dan saya lakukan itu dengan sukacita. Katakan amin. Itulah sebabnya hukum kepercayaan terjadi. Kalau Anda dipercaya 1 talenta, Anda menggerundel terus dan sebagainya. Nggak bisa itu berbuah jadi 2 talenta dan dipercaya lebih. Katakan amin. Hari ini Anda harus kejar excellent. Berani berikan ekstra. Dimanapun. Di tempat kerja, di rumah. Kalau Anda bisa berikan ekstra. Saudara, saya percaya dunia ini akan diterangi oleh kualitas kehidupanmu. Yang ketiga, apa saudara? Menuruti lalu mengalahkan dunia. Kata mengalahkan dunia ini bukan berarti kita perang mengalahkan dunia, tapi lebih dari ini loh. Kisah-kisah Alkitab di Perjanjian Lama. Ketika dunia mengalami krisis, Tuhan itu memakai anak Tuhan, Yusuf, untuk menjadi solusi. Betul nggak? Ketika satu kali dunia mengalami krisis, Tuhan pakai Daniel. Ketika dunia mengalami krisis, Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Saudara, dunia ini berada dalam kegelapan. Dan tahukah siapa yang dipakai Tuhan? Tuhan itu berharap anak-anak Tuhan yang bisa jadi orang-orang yang dipakainya untuk menjadi problem solver di dunia sekarang ini. Tuhan mau mengangkat saudara. Sehingga dunia ketika lihat kita, mereka itu bisa diberkati. Dan mereka bisa mencontoh teladan kita. Karena kita itu di setting untuk menjadi terang, menjadi pengaruh. Kita ini gak ditentukan untuk dipengaruhi dunia, tapi kita ditentukan untuk mempengaruhi dunia. Tuhan itu setting kita itu jadi trendsetter bagi dunia. Katakan amin. Sehingga lewat kualitas kehidupanmu dan bagaimana Anda menjalani kehidupan di tempat kerja, di rumah tangga,
Orang bisa ngelihat, kok ada kualitas ya dalam rumah tangga orang ini. Mereka jadi ikut. Katakan amin. Kok ada kualitas ya bagaimana orang ini bekerja. Mereka itu terinspirasi, mereka jadi ikut kita. Dan ketika dunia itu mengalami kegelapan, harusnya anak-anak Tuhan yang jadi solusi atau jadi jawaban. Tutup Alkitab kita, mari kita datang kepada Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.